Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia temukan cadangan emas terbesar di dunia. Dan lagi ya, kalau sebelum ini tuh sudah menemukan cadangan minyak. Nah, kali ini cadangan emas pula nih. Nah, kalau ditanya seberapa kaya Indonesia dengan sumber alam, inilah dia jawabannya gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jokowi menemukan cadangan emas terbesar di dunia, Amerika dan Eropa siap-siap menjajah. Prabowo siapkan pengamanan. Indonesia ternyata memiliki temuan harta karun baru, yakni emas dengan jumlah diperkirakan mencapai 2 miliar ton, dan sumber daya emas ini ditemukan di Tambang Ontoh, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengingatkan kepada kita semuanya, di Bangkok kemarin, di ASEAN Summit, saya bertemu dengan Sekjen United Nations PBB, Bapak Antonio Guterres. Disampaikan kepada saya, Presiden Jokowi, hati-hati urusan pertambangan. Saya sudah gini dulu, apa ini? Saya kaget, apalagi ini? Dimulai dari dunia pertambangan. Ini bagaimana mendesain agar jangan ada yang dirugikan. Itu aja saya pengen. Pemerintah nggak ingin merugikan, tetapi kita juga ingin mendesain agar strategi bisnis negara ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Halo sahabat bagi-bagi, Jokowi kembali menemukan harta karun yang sangat besar di negara tercinta kita ini. Emas dengan jumlah 2 miliar ton ditemukan Jokowi, dan siap untuk menjadi modal besar merubah peradaban. Bahkan negara Amerika dan Eropa, siap lirik harta karun terbesar di dunia ini. Seperti Freeport yang sudah dikuasai Amerika bertahun-tahun. Kini, harta karun Jokowi kembali diincar oleh negara maju, yang tidak punya kekayaan alam itu. Indonesia sudah mulai was-was, dengan penemuan yang sangat menggemparkan dunia itu. Pasalnya, ini akan menjadi sumber cuan Indonesia untuk berubah menjadi negara maju. Jika Perang Dunia III berkecamuk, Indonesia akan menjadi tujuan utama bagi negara-negara barat untuk dikeruk kekayaannya. Jokowi bersama Prabowo, siap melindungi harta karun Indonesia yang baru ditemukan ini. Bahkan IMF dan WTO sampai heran dengan Indonesia yang memiliki segalanya. IMF dengan sahabat bagi-bagi, Indonesia rupanya menyimpan harta karun berupa emas. Dengan jumlah potensi sumber daya mencapai 2 miliar ton emas. Bayangkan 2 miliar ton emas. Ini akan membuat Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia. Dengan ditemukannya emas ini, akan melampaui Freeport yang telah berjalan bertahun-tahun. Freeport adalah tambang emas terbesar di dunia, yang dikuasai oleh Amerika. Tak pikir panjang, negara Amerika juga melirik harta karun terbesar Indonesia ini, jadi kita harus berhati-hati. Potensi sumber daya emas ini, tersimpan di Tambang Ontoh, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, NTB. Dan siapakah yang menemukan harta karun terbesar Indonesia yang akan merubah peradaban ini? Sahabat bagi-bagi, ternyata, perusahaan pemegang kontrak karya generasi ke-7, yang menemukan harta karun ini. Tepatnya, PT Sumbawa Timur Mining atau PT STM. STM memegang KK Tambang Ontoh ini, sejak 1998. Artinya, sudah 24 tahun perusahaan telah melakukan eksplorasi, guna mencapai sumber daya 2 miliar ton emas ini. Ini akan menjadi modal Indonesia untuk menjadi negara maju, dan menjadi the superpower dunia. Presiden Direktur STM, BD Evans, sempat menjelaskan, potensi sumber daya mineral Ontoh merupakan bagian dari proyek HUU milik PT STM, yang merupakan pemegang kontrak karya generasi ke-7. Terutama, yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Februari tahun 1998. Saham STM sendiri, secara mayoritas dimiliki oleh Vale SA 80%, melalui Eastern Star Resources, PT Ltd, dan sisanya dimiliki oleh PT Antam Terbuka, 20%. Saat ini tim engineering terus mengembangkan berbagai opsi, bagaimana proyek superpower ini dapat dikembangkan dan segera menghasilkan emas. Lagi dikembangkan. Sahabat bagi-bagi, selain itu, Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara, dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Awaludin, menyampaikan berdasarkan laporan perusahaan yang terakhir, proses kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut masih berlangsung.
terutama untuk memastikan peningkatan status sumber daya. Sebelumnya, Kepala Badan Geologi, yang saat itu dijabat oleh Eko Budi Lelono, juga mengatakan, harta karun sumber daya di daerah Onto, Dompu, NTB secara geologi menunjukkan tipe endapan emas, yang memungkinkan memiliki total sumber daya mineral yang cukup besar. Terutama berupa emas, dan tembaga dengan potensi 2 miliar ton. Wilayah tersebut memiliki total potensi sumber daya mineral tertunjuk sebesar 1,5 miliar ton, dengan kadar 0,96% tembaga, dan 0,58 gram total emas. Dan total potensi sumber daya mineral, terekam sebesar 1 miliar ton. Dengan kadar 0,7% tembaga dan 0,4 GT emas. Jadi tipe endapan ini, memiliki volume yang luas, sehingga memungkinkan, memiliki total sumber daya mineral emas dan tembaga yang cukup besar, sebesar sekitar 2 miliar ton. Mendengar kabar ini publik langsung geger. Bahkan IMF dan WTO pun ikut menyorot Jokowi. Dan yang ditakutkan jika Perang Dunia III pecah, Indonesia akan menjadi tujuan utama negara-negara barat, untuk menggali kekayaan negeri tercinta kita ini. Sahabat bagi-bagi, selain itu, negara barat khususnya Eropa dan Amerika, telah dibawa jauh dari Indonesia, pertumbuhan ekonominya. Bahkan setelah majunya ekonomi Indonesia dikala badai melanda, IMF hingga WTO dibuat heran, ekonomi RI melesat maju, berhasil salib AS hingga Eropa. Bertahun-tahun pasca pandemi ini banyak yang meragukan kemajuan ekonomi Indonesia. Namun selama tahun 2022, ekonomi di tanah air berhasil mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan, bahkan berhasil menyalip ekonomi Cina hingga Amerika Serikat. Indonesia dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,72% pada kuartal 3, tahun 2022. Ekonomi Indonesia bahkan dijuluki sebagai the bright spot, alias ekonomi tercerah dibandingkan dengan ekonomi di banyak negara. Pada kuartal 3 tahun 2022, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya tidak setinggi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, konsumsi masyarakat memberikan dukungan lebih dari 55% terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Laju pertumbuhan konsumsi diperkirakan masih akan relatif stabil, dan berpotensi menguat pada periode Natal dan Tahun Baru. Apalagi dengan ditemukannya harta karun ini, membuat Jokowi semakin yakin, bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower pada tahun selanjutnya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memiliki peluang emas menjadi negara maju, lantaran memiliki komoditas-komoditas hulu yang berguna untuk pengembangan industri hilir di dalam negeri. Komoditas itu diantaranya adalah bauksit, nikel, tembaga, batu bara hingga yang terbaru adalah emas. Pemerintah Indonesia khususnya Presiden RI Joko Widodo, kerap menelurkan aksi-aksi yang mampu mendorong terciptanya nilai tambah di Indonesia. Aksi ini mengundang aksi negara barat, yang langsung tancap gas memboikot Indonesia. Itu ada banyak kebijakan baru ya. Dengan ditemukannya tambang ini, membuat Indonesia semakin rentan dijajah oleh negara Eropa dan sekitarnya. Semoga Indonesia tetap aman dan damai sampai menjadi negara maju. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Indonesia temukan lagi gitu ya, cadangan emas yang banyak gitu, yang besar gitu ya. Bahkan mungkin melebihi Freeport yang memang dikenali adalah tambang terbesar di dunia gitu ya. Jadi memang peluang Indonesia menjadi negara maju itu sangat-sangat cerah gitu ya, dengan adanya banyak komoditas dan bahkan cadangan-cadangannya juga banyak ditemukan gitu ya. Jadi memang peluang Indonesia tuh sangat cerah untuk menjadi negara maju, menjadi negara superpower gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.